Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World bersama Miss Krisan di sini. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang there is sama there are. Apa sih artinya there is sama there are? Bedanya apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Are you ready? Let's get started. Oke, kita akan mulai dari artinya. There is dan there are ini artinya apa sih? Ya, nah, there is dan there are artinya sama-sama ada. There is ada, there are juga ada. Oke, nah, tapi bedanya apa? Oke, kita langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, there is a table in my room. There is a table in my room. Ya, ada sebuah meja di ruanganku. Jadi there is dipakai untuk menunjukkan ada satu. Ya, mejanya hanya ada satu di ruanganku, maka kita menggunakan there is. Ya, kemudian contoh yang selanjutnya, there is an eraser on the table. There is an eraser on the table. Ada sebuah penghapus di atas meja. Penghapusnya hanya ada satu, maka kita menggunakan there is. Tapi kalau bendanya ada lebih dari satu, kita menggunakan there are. Ya, for example, there are dolls in my room. Ada boneka-boneka di ruanganku, menunjukkan bahwa bonekanya ada lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, dan pastikan kalimatnya harus konsisten. Ketika kita menggunakan there is berarti satu. Ketika kita menggunakan there are berarti pastikan bahwa kita menggunakan bentuk plural nouns. Apakah itu plural nouns? Yaitu kata benda yang berjumlah lebih dari satu. Most of plural nouns itu ditambah dengan s ya. Kebanyakan dari kata benda yang berjumlah lebih dari satu itu ditambah s. Misalnya dolls ya, berasal dari kata doll itu satu. Ya, kalau jumlahnya lebih dari satu menjadi dolls. Table itu satu, kalau lebih dari satu tables. Eraser satu, ya, kalau lebih dari satu erasers, ya. Tapi ada beberapa pengecualian yang teman-teman harus perhatikan, ya. Ini untuk tingkat yang lebih tinggi ya. Kalau teman-teman yang ada di tingkat dasar ini cukup, ya. Tapi kalau di atas tingkat dasar ya, untuk teman-teman yang SMP, SMA, dan di atasnya lagi, ada beberapa pengecualian yang harus teman-teman pelajari, ya, yaitu misalnya tikus, ya, mouse. Kalau berjumlah satu ya udah mouse, ya, seperti yang kita ketahui. Tapi kalau lebih dari satu, tidak ada mouses, ya, tapi mice berbentuk pengecualian ya, berubah bentuk ya, mice. Oke. Kemudian contoh lain lagi, child, anak, kalau berjumlah satu. Kalau lebih dari satu, children. Ya, nah ini akan kita bahas di materi tersendiri tentang nouns ya. Yang ini kita bahas there is dan there are saja. Oke, semoga bisa paham ya. Oke, nah sekarang Miss Krisan punya 5 soal latihan ya, gampang ya. Tadi kita bisa memahami there is untuk yang berjumlah satu, there are untuk yang berjumlah lebih dari satu. Nah, kita mau coba nih, latihan yang pertama. Titik-titik a bag in the living room. Ada sebuah tas di ruang tamu. Nah, mana yang akan kita gunakan? There is atau there are? Yuk, kita jawab bersama. Apa yang kita gunakan? There is, ya betul. There is a bag in the living room. Karena hanya ada satu, maka kita menggunakan there is. Ya, and that the next, titik-titik, many rulers in his pencil case. Titik-titik, many rulers in his pencil case. Jadi, there is atau there are? There are. Kenapa? Karena rulersnya ada lebih dari satu. Many berarti banyak. Ada banyak penggaris di tempat pensilnya. Oke. Next, number 3. Titik-titik, only one photo on that desk. Ya. Ada kata kuncinya only one photo.
on the desk. So, there is or there are. Gampang banget ya. There is. Okay, next number 4. Titik-titik 3 bottles on the dining table. Titik-titik 3 bottles on the dining table. So, there is or there are? There are. Lebih dari satu ya. Ada 3 botol di meja makan. Yang kelima, latihan yang terakhir. Titik-titik an orange in the plastic bag. Ya, maka there is atau there are? There is. Ya, gampang ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui perbedaan, ini kok ada yang ada yang en, ya. Nah, teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini ya. Bisa latihan di situ nanti. Nah, yang tadi kita bahas adalah countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Kalau satu menggunakan there is, kalau lebih dari satu menggunakan there are. Oke, dan jangan lupa konsisten ya. Kalau there is ya berarti atau an atau one untuk countable nouns ya. Kalau there are berarti nouns-nya harus plural, harus berbentuk lebih dari satu. Ya, kebanyakan plural nouns ya, kata benda yang lebih dari satu itu ditambah s. Tapi ada beberapa pengecualian yang harus teman-teman pelajari lebih lanjut. Contohnya tadi Miss Kristen sudah sebutkan mouse jadi mice. Kemudian child jadi children, ya, pengecualian-pengecualian semacam itu yang teman-teman harus pelajari. Oke, kita akan bahas di materi nouns tersendiri ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung? Nah, kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, maka tidak bisa menggunakan atau an dan juga tidak bisa ditambah s di kata bendanya. Maka yang bisa kita gunakan hanya there is. For example, there is sugar in the kitchen. There is sugar in the kitchen. Ada gula di dapur. Okay? Ya, next. There is much salt on the table, sorry. There is much salt on the table. Oke, jadi walaupun banyak salt ya, tapi banyaknya ini much ya, bukan many. Artinya much memang digunakan untuk uncountable nouns ya, menunjukkan jumlah yang banyak tapi untuk uncountable nouns. Oke, next. There is little frying oil on the pan. There is little frying oil on the pan. Ya, ada sedikit minyak goreng di panci. One more example. There is flour in the refrigerator. There is flour in the refrigerator. Ada tepung di kulkas. Oke, nah sebagai tambahan informasi, there is ini bisa disingkat menjadi there's. There's sugar in the kitchen. There's much salt on the table. There's little frying oil on the pan. There's flour in the refrigerator. Oke, nah untuk teman-teman yang di tingkat dasar ya, di tingkat SD kelas 1, 2, 3 mungkin ya, hanya terbatas pada countable nouns dulu. Ya, tapi yang di atasnya itu bisa kita perluas, kita tambahkan pengetahuan dengan uncountable nouns. Oke. Ya, nah bagaimana caranya kalau kita ingin menanyakan apakah ada? Ya, kalau tadi there is, there are, artinya ada. Nah, sekarang kalau mau menanyakan tinggal kita balik ya. Is there atau are there? Ya. Nah, contoh yang pertama, kalau memang kita mau menanyakan bendanya ada satu ya, maka kita menggunakan is there. So, is there a bag in the living room? Apakah ada sebuah tas di ruang tamu? Oke, is there a bag in the living room? Is there an orange in the plastic bag? Is there an orange in the plastic bag? Apakah ada sebuah jeruk di tas plastik? Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah untuk yang uncountable nouns, yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk yang tidak bisa dihitung,
kita menggunakan tambahan any. Ya, for example, is there any sugar in the kitchen? Ya, tapi any ini tidak perlu diterjemahkan. Apakah ada gula di dapur? Begitu ya. Is there any sugar in the kitchen? Next, is there any frying oil in the kitchen? Apakah ada minyak goreng di dapur? Oke, nah satu lagi, kembali ke countable nouns. Kalau kita mau menanyakan jumlahnya banyak, juga kita menggunakan any. Ya, tapi seperti yang tadi, any tidak perlu kita terjemahkan. Are there any people in the hall? Are there any people in the hall? Ya, apakah ada orang-orang di hall? Ya, nah, people merupakan bentuk plural. Ya, jadi jangan bingung kok ini nggak ada S-nya. Karena ketika kita bilang people, ini berarti sudah lebih dari satu. Ya, bentuk satunya teman-teman bisa menggunakan person. Oke, yang selanjutnya adalah are there any pictures in the room? Are there any pictures in the room? Apakah ada gambar di ruangan itu? Begitu ya. Nah, sebagai catatan untuk yang countable, kalau yang is there tidak menggunakan any. Oke, semoga sampai sini bisa memahami. Dan bagaimana cara menjawabnya? Ya, ketika kita ditanya apakah ada sebuah tas di ruang tamu. Nah, ketika kita mau menjawab ya ada. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Yes, there is. Ya, teman-teman kalau mau menjawab ya ada satu, berarti yes there is. Tapi kalau tidak ada, no there isn't atau no there is not. Tapi kalau ada ternyata lebih dari satu, maka kita menggunakan yang there are. Yes there are atau no there aren't. No there are not. Oke, tapi kalau untuk uncountable noun ya, yang tidak bisa dihitung hanya bisa yes there is atau no there isn't. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Miss Krisan akan dengan senang hati membantu teman-teman menjawab pertanyaan. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan juga follow akun Instagram-nya Angela English Course. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.